Kemudian kita tinjau hukum Kepler. Hukum Kepler ini adalah hukum yang dirumuskan secara empirik di pengamatan gerak harian planet-planet yang dilakukan oleh Johannes Kepler. Jadi dari pengamatan Johannes Kepler dirumuskan tiga hukum Kepler. Yang pertama menyatakan bahwa semua planet mengikuti lintasan berbentuk elips dengan matahari berada pada salah satu fokusnya. Jadi dalam hal ini dapat digambarkan sebagai berikut. Lintasan planet ini digambarkan dengan lintasan berbentuk elips dan matahari berada dalam salah satu fokus dari elips tersebut. Jadi bisa di sini maupun di sini. Kemudian yang kedua, area yang disapukan oleh planet ketika mengelilingi matahari sama untuk setiap interval waktu yang sama. Jadi maksud tersebut adalah ketika kita tinjau bumi dan matahari, bumi yang mengelilingi matahari, menurut hukum Kepler, matahari berada di salah satu fokus, ya. Kemudian pada waktu interval yang sama, jadi misalkan dari titik sini ke titik sana yang memerlukan waktu 1 bulan, maka luasan yang disapu oleh sistem bumi ke arah matahari ini akan sama dengan waktu yang lain ketika bumi melintas selama 1 bulan. Jadi misalkan di daerah sini. Jadi luasannya di sini nanti sama dengan luasan di bagian sini. Dan yang ketiga, nyatakan bahwa kuadrat periode orbital planet proporsional terhadap pangkat 3 panjang sumbu semi mayor orbit planet. Ketika hukum Kepler ini secara sederhana dapat dibuktikan merupakan konsekuensi dari hukum gravitasi Newton. Jadi pada hukum Kepler pertama ini merupakan akibat dari hukum yang diikuti oleh hukum gravitasi Newton, yaitu kuadrat jarak terbalik atau square law of gravitation, ya. Jadi pada hukum-hukum gaya yang mempunyai kebergantungan terhadap jarak kuadrat, itu semuanya mengikuti lintasan yang berbentuk elips. Jadi misalkan kita tinjau muatan, dua buah muatan yang berinteraksi secara statik, yaitu melalui gaya Coulomb. Gaya Coulomb punya bentuk yang serupa, ya, yang bergantung pada seperjarak kuadrat. Maka lintasan dari dua muatan yang saling berinteraksi secara Coulomb itu mengikuti lintasan berbentuk elips seperti ini juga. Nah, pada lintasan elips kita bisa mendefinisikan beberapa hal. Misalkan sumbu semi mayor. Sumbu mayor adalah jarak yang diperlukan dari pusat elips ke titik sebelah sini, titik yang paling jauh. Ini disebut sebagai sumbu semi mayor. Kemudian yang bagian sini kita sebut sebagai sumbu semi minor, ya. Ini adalah panjang sumbu semi mayor. Kemudian kepipian dari elips ini terkait dengan kuantitas yang kita sebut sebagai eksentrisitas, ya. Kemudian ada bagian yang kita sebut sebagai jarak perihelion atau jarak terdekat dari massa planet terhadap matahari, yaitu bagian sini. Kemudian ada jarak yang paling jauh yang dirasakan oleh planet ketika terhadap matahari, yaitu bagian sini. Ini kita sebut sebagai jarak aphelion, ya, titik aphelion. Nah, ketika menggunakan koordinat polar, yaitu koordinat yang berisikan jarak matahari, ya, atau fokus ke titik, ya, masa ini dengan vektor posisi r.
kemudian variabel kedua adalah sudut dari sini ke sana, maka menggunakan sistem koordinat polar ini posisi elips ini bisa dituliskan melalui persamaan ini. R0 per 1 tambah E cos theta, dengan E adalah eksentrisitas. Dan R0 ini adalah kuantitas yang besarnya adalah A kali 1 minus E kuadrat, yang terkait dengan momentum sudut planet, yaitu L kuadrat per G. M besar itu adalah massa materi, M kecil adalah massa planet kuadratkan. Nah, dengan demikian kita bisa menghitung misalkan jarak aphelion, jarak perihelion, itu adalah saat R ini itu berada saat theta sama dengan 0, ya, theta sama dengan 0, maka sama dengan A kali 1 minus E, kemudian jarak perihelion adalah, aphelion adalah R sama dengan saat theta sama dengan P, yaitu A kali 1 tambah E. Kemudian dari hukum Kepler kedua kita dapatkan bahwa ketika kita menghitung luasan, ya, luasan persatuan waktu, luasan dari planet, dari luasan yang disapu oleh planet terhadap materi persatuan waktu, itu adalah luas segitiga bagian sini, itu setengah kali tingginya, yaitu R, kali luasnya. Luasnya adalah R d theta, ya, R d theta. Sehingga kemudian luasan yang disapu persatuan waktu adalah setengah R kuadrat d theta per dt, atau tak lain adalah setengah R kuadrat omega, atau tak lain adalah setengah dari momentum sudut per massa dari planet. Ya, sehingga kemudian kita bisa mengetahui dari hukum Kepler kedua, karena luasan persatuan waktunya konstan di mana-mana, maka dA per dt-nya adalah konstan, ya, dA per dt-nya konstan. Sehingga kemudian momentum sudut di sini ini konstan juga. Nah, karena momentum sudutnya konstan, maka kemudian kita bisa mengetahui bahwa torsi yang dialami oleh planet selama melintasi materi, ya, ini sama dengan 0. Jadi poin pentingnya adalah bahwa hukum tentang luasan pada hukum Kepler kedua ini menunjukkan bahwa momentum sudut planet ketika mengitari materi itu konstan. Nah, kemudian hukum Kepler ketiga ini menyatakan bahwa ada hubungan antara periode rotasi dengan jarak materi ke planet, yaitu periode revolusi kuadrat itu sebanding dengan jarak dipangkatkan 3. Jika lintasannya berbentuk lingkaran, yaitu suatu lintasan yang merupakan keadaan khusus dari elips, ya, keadaan khusus dari elips, yaitu elips ketika eksentrisitasnya itu sama dengan 0, ya. Di sini kita lihat kalau R0 itu punya eksentrisitas 0, kita punya ini pembaginya 1, kemudian R0-nya di sini adalah A, jadi R-nya konstan, ya. Jadi kemudian ketika kita bisa mengetahui bahwa lingkaran itu adalah elips yang punya eksentrisitas 0, ya. Nah, ketika kita tinjau elips dengan eksentrisitas 0 atau lingkaran, maka dari hukum Newton kita dapatkan bahwa gaya gravitasi itu diimbangi oleh gaya sentrifugal, maka kita bisa menghubungkan periode revolusinya, revolusi planet terhadap materi dikuadratkan itu akan sebanding dengan jarak pangkat 3 dengan konstanta kesetimbangannya adalah 4pi kuadrat per gm, dengan m adalah massa materi. Nah, pada kasus yang lebih umum, yaitu lintasan yang berupa elips, ya, maka kita tahu kita bisa menghitung luasan dalam satu periode total, ya, satu luasan satu lintasan penuh A itu adalah
momentum sudut kali T per 2M. Ini berasal dari bagian sini. Jadi ketika lintasannya penuh, waktunya adalah 1 periode, delta T sama dengan T besar. Terus dA adalah A besar, ya. Jadi luasan total itu sama dengan momentum sudut per 2M. Dengan demikian maka kita punya luasan total sama dengan momentum sudut per 2M kali periodenya. Dan dari hubungan bahwa R0 sama dengan A kali 1 minus E kuadrat sama dengan L kuadrat per G M besar M kuadrat, yaitu bagian sini, maka kita dapatkan bahwa T kuadrat itu tak lain adalah 4pi kuadrat per Gm besar kali A pangkat 3. Jadi A periode kuadrat itu sebanding dengan A panjang sumbu semi mayor dipangkatkan 3 dengan konstanta kesetimbangannya 4pi kuadrat per Gm. Jadi sama dengan ini, hanya saja kemudian R jarak matahari ke planet untuk lintasan yang berupa bola ini kemudian diganti dengan panjang sumbu semi mayor pangkat 3. Ini adalah contoh beberapa perhitungan, ya, T kuadrat per A pangkat 3 untuk berbagai macam planet, dan kita tunjukkan bahwa T kuadrat per A pangkat 3 untuk berbagai macam planet ternyata hampir konstan, yaitu 2,99 sampai kemudian 3,01. Ya, demikian kita bisa simpulkan bahwa hukum Kepler ketiga itu ternyata cukup valid, ya, ketika kita tinjau pada sistem tata surya kita. Kemudian kita bisa meninjau kasus orbit satelit dan energinya. Jadi ketika kita meninjau satelit ketika mengitari hukum sekitaran bumi, maka mengikuti hukum Kepler, ya. Sehingga kemudian kita bisa menghitung energi mekanik dari satelit tersebut ketika mengitari bumi, yaitu sebesar setengah mv kuadrat kinetik dikurangi Gm besar M kecil per R, yaitu energi potensial pada jarak R, ya, ketinggian R. Jadi M besar ini massa bumi, M kecil adalah massa satelit. Kalau orbit satelit berupa lingkaran, jari-jarinya R, maka secara mudah kita dapatkan dari hukum Newton, ya. Kita dapatkan bahwa energi kinetik setengah mv kuadrat itu akan sama dengan setengah dari negatif energi potensial, sehingga energi mekaniknya itu sama dengan negatif G M besar M kecil per 2R. Ini adalah kasus untuk orbit yang berbentuk lingkaran. Sekali lagi, ini kasus ketika kita meninjau orbit berupa orbit lingkaran. Jadi, pada orbit lingkaran, energi kinetik itu sama dengan negatif setengah dari energi potensial, atau energi mekaniknya adalah negatif energi potensial. Jadi energi mekaniknya sama dengan setengah energi potensialnya. Ketika kita tinjau pada orbit yang elips, ya, yang sumbu mayornya adalah A, dapat dibuktikan bahwa energi mekaniknya serupa dengan orbit pada lingkaran, hanya saja kemudian jari-jari lintasan, ya, itu diganti dengan sumbu mayor. Jadi perbedaannya hanya di bagian situ. Dengan mengetahui hal tersebut, maka kita bisa meninjau keadaan yang cukup menarik. Misalkan ketika kita ingin membawa suatu pesawat dari bumi untuk dibawa ke Mars. Jadi kita tahu bahwa bumi dan Mars itu punya lintasan yang hampir sempurna bulat, ya. Jadi ini adalah matahari dan ini adalah lintasan bumi, kemudian ini adalah lintasan Mars, bulat sempurna. Nah,
kita bisa membawa suatu pesawat yang berangkat dari bumi untuk dibawa ke Mars dengan cara adalah memberikan kecepatan awal pesawat tersebut, ya. Jadi dari orbit bumi yang kecepatannya adalah V1, ini diberikan kecepatan tambahan sebesar delta V1, sehingga kemudian lintasan pesawat tersebut relatif terhadap matahari adalah berbentuk elips. Nah, diharapkan ketika pesawat tersebut sampai di ujung lintasan Mars, itu tepat ketika Mars berada di titik tersebut. Nah, kemudian supaya pesawat bisa mendarat di Mars dan kemudian mengikuti lintasan yang dipunyai oleh Mars, kita tambah kecepatan pesawat tersebut supaya sama dengan kecepatan di Mars, yaitu sebesar delta VU. Nah, maka kemudian kita bisa melakukan perhitungan-perhitungan, misalkan dengan modal mengetahui bahwa kecepatan di orbit bumi itu sebesar gm matahari per R1, ya, karena lintasannya berbentuk lintasan bola. Kemudian yang di lintasan Mars itu kecepatannya adalah akar gm, m itu massa matahari, per R2 adalah jari-jari lintasan Mars. Dan kemudian di titik sini, ini adalah titik perihelion, ya, untuk pesawat. Dan kita mengeset di titik perihelion kecepatannya adalah kecepatan di bumi, ya, kecepatan orbit bumi ditambah delta V1. Dan ketika berada di orbit Mars, kita masukkan kecepatan pesawat sama dengan kecepatan di orbit Mars, yaitu V2. Jadi V2 sama dengan kecepatan di aphelion ditambah dengan tambahan kecepatan di sini. Maka dengan data tersebut, ya, menggunakan konservasi kelestarian energi momentum sudut di perihelion dan aphelion dan kelestarian energi mekanik, maka kita dapatkan bahwa kecepatan yang dibutuhkan untuk lepas dari bumi itu sebesar 2,917 km per second, dan kecepatan yang dibutuhkan supaya pesawat bisa masuk ke orbit Mars itu sebesar 2,626 km per second. Dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan keberangkatan dari bumi ke Mars ini sebesar separuh dari periode revolusi, ya, pesawat terhadap matahari. Jadi kemudian bisa dihitung sebesar T sama dengan setengah dari periode revolusinya, yaitu sebesar 0,71 tahun. Berikutnya kita sebagai pengayaan kita bahas juga tentang gravitasi Einstein. Jadi gravitasi Einstein ini adalah capaian terbesar di abad 20, ya, dalam bidang fisika. Banyak kemudian bukti pengamatan yang dipublish terkait hukum gravitasi Einstein ini. Dalam teori gravitasi Einstein, ruang dan waktu terjalin tak terpisahkan, membentuk ruang 4 dimensi yang kita sebut sebagai ruang waktu, ya. Untuk memudahkan ilustrasi, ruang waktu biasanya dianggap sebagai lembaran karet, yang kemudian ketika ada massa pada ruang waktu tersebut, maka ruang waktu tersebut akan melengkung. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa benda yang berada di dekat benda yang berat, yang masif, itu kemudian tertarik ke arah benda yang masif tersebut. Itu karena ruang waktu di sekitar benda yang masif tadi itu melengkung. Yang menyebabkan perbedaan mencolok antara gravitasi Einstein dan gravitasi Newton adalah pada gravitasi Newton, cahaya sebagai kuantitas fisis yang tidak bermassa itu tidak akan tertarik oleh gaya gravitasi. Tapi pada gravitasi Einstein, karena yang
yang terjadi di sekitar benda adalah ruang waktunya mengalami kelengkungan, maka ketika ada cahaya yang bergerak dalam ruang waktu, cahaya tersebut akan terpengaruh oleh kelengkungan ruang waktu. Sehingga dalam hal ini, hal yang cukup mencolok antara gravitasi Newton dan gravitasi Einstein adalah bahwa pada gravitasi Newton, cahaya tidak terpengaruhi oleh gravitasi, tapi dalam gravitasi Einstein dipengaruhi. Sebagai ilustrasi, kita bisa melihat misalkan efek kelengkungan ruang waktu ini adalah ketika kita tinjau kumpulan massa yang besar, misalkan klaster galaksi di sini, kemudian ini adalah bumi sebagai pengamat, dan di belakang galaksi misalkan ada suatu sumber cahaya, misalkan galaksi lain yang cukup terang, atau misalkan ledakan bintang supernova ya. Nah, maka di sekitaran galaksi sekitar sini, karena ruang waktunya melengkung, maka ketika ada cahaya yang diemisikan oleh galaksi di belakang sini, ini akan mengikuti kelengkungan ruang waktu ya, di sekitaran galaksi yang di depannya. Akibatnya adalah lintasannya melengkung, dan kemudian itu memungkinkan cahaya yang tadinya tidak mungkin terlihat kalau lintasannya lurus, itu akan terlihat oleh planet di bumi. Nah, sehingga kemudian kelengkungan ruang waktu itu berperilaku seperti lensa, ya, membelokkan berkat cahaya. Ya, ini kita sebut sebagai gravitational lensing, jadi fenomena optik karena gravitasi. Pengamatan ini diamati oleh teleskop Hubble. Jadi ini misalkan ya, ini adalah gambar yang diperoleh dari teleskop Hubble. Jadi di sini adalah kumpulan bintang yang banyak, atau di sini galaksi, dan kemudian di samping-sampingnya terdapat titik yang identik, ya, titik-titik identik. Nah, titik-titik identik ini menunjukkan kalau berasal dari sumber yang sama, yang sebenarnya tidak terlihat karena terhalang oleh galaksi di sini, hanya karena kemudian terdapat fenomena gravitational lensing, maka bintang yang berada di belakang tersebut kemudian bisa tertangkap oleh pengamat yang berada di bumi. Kemudian fenomena yang lain yang kemudian teramati dengan baru saja pada tahun 2017 yang diprediksikan oleh gravitasi Einstein adalah fenomena gelombang gravitasi, yaitu gelombang dari gelombang kejut yang dirasakan oleh ruang waktu karena ada benda-benda besar, benda-benda masif yang mengalami percepatan. Jadi misalkan di sini ada sistem dua buah black hole yang saling tarik menarik, kemudian akan berputar sangat cepat sehingga akhirnya kemudian bertemu ya. Nah, karena gerakan memutar yang sangat cepat dan akhirnya bertemu inilah kemudian menyebabkan ruang waktu di sekitar black hole itu, kedua black hole itu mengalami ria ya, yang kemudian dirasakan sebagai gelombang gravitasi di tempat kita di bumi. Ada beberapa perangkat observasi yang digunakan untuk pengamatan pada tahun 2015 dan seterusnya, yaitu diantaranya adalah detektor yang namanya LIGO ya. Ini ada di dua tempat, yaitu di Louisiana dan Hanford, USA ya. Kemudian satu lagi observatorium Virgo ya, yang ada di Italia. Bentuknya seperti ini, jadi berupa interferometer laser ya, yang punya panjang sangat panjang, paling tidak punya order 4 km untuk masing-masing lengannya. Begitu topik tentang gravitasi saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.